Halo, saya Tessa dari kelas 2B5 dengan dosen pengampu Nci Imelda Oge. Saat ini kita akan membahas pengambilan sampel dan besaran sampul dengan metode statistik. Pengertian korelasi dan regresi. Korelasi merupakan suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variable atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana, sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Korelasi antar variabel. Terdapat 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu hubungan simetris, hubungan sebab akibat atau kausal, dan hubungan interaktif atau saling mempengaruhi. Untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, dilakukan dengan menghitung korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Artinya dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Misalnya ada hubungan negatif antara curah hujan dan jumlah es yang terjual. Hal ini berarti semakin tinggi curah hujan, maka akan semakin sedikit es yang terjual. Dan semakin sedikit curah hujan, maka akan semakin banyak es yang terjual. Garis kuadrat terkecil. Regresi linear atau metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode untuk menentukan garis lurus terbaik dari sebaran data yang memiliki atau dibentuk memiliki kecenderungan mendekati garis lurus atau persamaan linear. Metode ini dianggap sebagai metode terbaik dengan nilai penyimpanan terkecil jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Karena metode kuadrat terkecil memperhitungkan aspek penyimpangan atau sesatan secara persamaan statistika. Suatu persamaan linear akan memenuhi Y sama dengan AX ditambah B. Dengan X dan Y merupakan variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan parameter. Jika kita mempunyai sekumpulan data pasangan XY dan data tersebut digambarkan dalam bentuk grafik linear, maka akan diperoleh suatu garis lurus. Dengan menganggap bahwa X memiliki sesatan yang lebih kecil daripada sesatan pada Y, maka garis lurus terbaik dapat diperoleh berdasarkan metode kuadrat terkecil atau regresi terhadap Y. Nilai A terbaik dituliskan dengan notasi AT, sedangkan nilai B terbaik dituliskan dengan notasi
BT dengan menggunakan persamaan di samping. ANOVA untuk pengukuran korelasi. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas dan jumlah variabel responsen atau dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat dan tidaknya hubungan linier antara dua variabel. Korelasi ini biasa dilambangkan dengan huruf R yang nilainya berada di rentang -1 sampai +1. Secara lebih detail, untuk melihat interpretasi korelasi antara dua variabel, berikut ini kriteria hasil perhitungan mengutip dari Sarwono 2006. Regresi adalah metode untuk menentukan hubungan suatu variabel dengan yang lainnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Regresi merupakan rumus yang bisa digunakan untuk menganalisis data dari yang sederhana sampai yang jumlahnya begitu banyak atau kompleks. Regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas X dengan satu variabel tak bebas Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Persamaannya secara matematik yakni Y sama dengan A tambah BX. Regresi linear berganda merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas, X1, X2, dan seterusnya, dan satu variabel tak bebas, Y. Regresi nonlinear. Model regresi nonlinear dalam parameter dibagi menjadi dua, yaitu model nonlinear secara intrinsik linear dan model nonlinear secara intrinsik nonlinear.
Model regresi nonlinear secara intrinsik linear adalah model yang dapat ditransformasikan ke dalam bentuk linear dengan menggunakan fungsi in. Sedangkan model regresi nonlinear secara intrinsik nonlinear adalah model yang tidak dapat ditransformasikan ke dalam bentuk linear. Estimasi model regresi linear dan nonlinear. Perbedaan model regresi linear dan nonlinear dapat dilihat dari persamaan berikut. Kesimpulan, statistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Selain itu, juga memberikan dan menjelaskan data bisnis beserta informasi yang benar. Menarik kesimpulan dari populasi yang besar, menggunakan informasi dari sampel, membuat perkiraan yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses bisnis.